Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ita Rahma di Duduk Sejarah. Kali ini aku akan menceritakan sedikit peristiwa yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November yang sekarang kita peringati dengan Hari Pahlawan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata masih ada saja loh pihak asing yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Inilah yang mengawali para rakyat Indonesia berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Telah terjadi beberapa perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, salah satunya di Surabaya. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan Inggris telah mendarat di Jakarta. Pasukan Inggris ini dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Christensen. Namun kedatangan pasukan Inggris ini diboncengi oleh Nika, dan rakyat Indonesia saat itu sangat marah sekali. Nika adalah pemerintahan sipil yang dibentuk oleh Belanda berpusat di Australia. Nika memberi bantuan senjata kepada Kenil. Nah, Kenil adalah tentara sewaan Belanda yang bekas tahanan Jepang. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris lain telah mendarat juga di Surabaya. Nah, kali ini pasukan dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris lainnya telah mendarat di kota Surabaya. Nah, kali ini dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Sang jenderal pun mengadakan pertemuan dengan pemerintahan Indonesia dan sepakat untuk saling menjaga keamanan. Tentara Inggris pun diberi wewenang untuk menyerang pasukan Jepang dan membebaskan tawanan Jepang. Namun di sini tentara Inggris mengingkari janjinya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara Inggris pun telah menguasai Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, dan gedung Bank Internatio. Pihak Inggris pun telah menyebarkan pamflet mengenai perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari tentara Jepang. Nah, pada tanggal 27 hingga 29 Oktober telah terjadi pertempuran hebat antara pasukan Inggris dan rakyat Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Inggris dan Indonesia telah sepakat untuk menghentikan pertempuran. Namun, pada tanggal yang sama, jam 5 sore telah terjadi pertempuran hebat di gedung Bank Internatio yang telah menewaskan Brigjen AWS Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris pun mengeluarkan ultimatum dengan ancaman semua para pemimpin dan pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan dan juga menyerahkan diri sambil mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul 6 pada tanggal 10 November 1945. Dan jika sampai waktu yang ditentukan tidak menyerahkan diri, maka akan diserang dari darat, udara, dan juga laut. Para pemuda Indonesia pun marah dan berteriak, lebih baik mati daripada dijajah. Merdeka atau mati. Karena penolakan tersebut, terjadilah pertempuran yang sangat hebat pada tanggal 10 November 1945. Jumlah tentara Inggris pada saat itu mencapai hingga 10.000 orang.
Rakyat Indonesia yang berbekal senjata rampasan dan juga bambu runcing tetap semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Akibat pertempuran ini, banyak sekali warga sipil yang mengungsi dari Surabaya. Nah, banyaknya para pejuang dan warga sipil yang tewas di peristiwa 10 November ini, maka pada tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah
selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Nah teman-teman, itulah tadi sekilas cerita mengenai peristiwa 10 November yang biasa kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Nah jangan lupa ya untuk terus ikutin channel Ita Rahma, subscribe, komen, dan like. Merdeka atau mati. Thank you.